Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merupakan kata yang paling pantas kita ucapkan di waktu dan dimanapun kita berada. Sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Tuhan yang telah memberikan segala-galanya, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Mulai dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat oleh mata kepala. Sehingga tidak ada satupun kalkulator, komputer, bahkan profesor sekalipun yang dapat menghitung nikmatnya. Masolang ni komputer mati ni profesor nekia, di penacap pupura bilang pap menyemenna Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang sekira-kira artinya, dan jika kamu menghitung nikmat kata Allah, la tuhsuha. Niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Namun yang menena takke aju yala pulupeng. Wai tasi nenia wai salo yala dawak na pulupengnya. Nenia daun-daun yang keri lebok na tanah yala kertasa. Tak kala capu ni fang kajung-kajungnya. Nenia marokotoni wai tasi untuk bilang ipapanya na Allah Ta'ala. Nekia, dek bajang capu papanya na Allah Ta'ala. Dan lupai masalawa nenia mapasalama. Laur tahu ipatan rewe rifang matan rewe. Nabi yang dibesar-besarkan oleh yang maha besar. Nabi yang diagung-agungkan oleh yang maha agung. Pengajak yang tidak pernah menginjak. Perangkul yang tidak pernah merangkul. Guru tanpa sertifikasi. Direktur tanpa struktur. Pemimpin yang tak bergaji dan berdasi. Putra Abdullah. Buhati Aminah. Kekasih Aisyah. Berpangkatkan Rasulullah. Bertitelkan Habibullah. Tiada lain dan tiada bukan. Habibana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan harta di dalam harta. Pemirsa yang dimanapun berada yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tolong menolong merupakan anjuran semua agama. Akan tetapi konsep ada harta orang miskin di dalam harta orang kaya hanya ada dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yang sekira-kira artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Ketika ada orang yang mampu memberi kepada orang yang tidak mampu, maka ia tidak merasa dalam memberi. Akan tetapi ia baru saja mengeluarkan harta orang lain dari harta miliknya. Demikian juga sebaliknya. Ketika ada orang miskin yang menerima, maka ia tidak merasa hina. Karena ia baru saja menerima harta miliknya yang dititipkan Allah dalam harta orang lain. Pertanyaan yang mungkin muncul, mengapa Allah yang Maha Kuasa tidak memberikan langsung? Mengapa mesti lewat perantaran orang lain? Sesungguhnya, di sana letak kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk menguji keimanan mereka dalam berbagai macam bentuk. Semua ujian itu untuk membentuk manusia menjadi manusia yang sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata diuji dengan perintah menundukkan pandangan dan bangun tengah malam melawan rasa kantuk. Kaki diuji dengan perintah jihad, melangkah ke masjid dan silaturahmi. Perut diuji dengan melaksanakan puasa, menahan nafsu makan dan minum. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Ada saatnya ujian datang pada sikap kecintaan terhadap harta benda. Seorang mukmin yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah mesti menerima keputusan Allah bahwa dalam harta yang ia miliki ada harta orang lain yang mesti diberikan. Dalam 40 ekor kambing ada 1 ekor kambing milik orang lain. Dalam 653 kg hasil panen gandum ada 10 tada hujan atau 5% dengan irigasi milik orang lain. Dalam 85 gram emas
ada 2,5% milik orang lain yang mesti dikeluarkan. Ketika kita memahami harta sebagai ujian, maka sadarlah bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersyukur atau tidak? Syukur tidak hanya dalam ucapan lidah saja, akan tetapi dalam bentuk mengeluarkan milik orang lain yang dititipkan Allah dalam harta benda kita. Pemirsa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak hanya mengajarkan tauhid dan akhlak, tapi juga mewajibkan hukuman. Ketika kewajiban tidak ditunaikan, maka hukuman siap menanti untuk dijatuhkan. Berkaitan dengan sikap keenggangan menunaikan kewajiban harta, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman yang akan diterima di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Yang sekira-kira artinya, dan orang-orang, lafal ini menjadi mubtada atau permulaan kata, yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha, yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya. Dimaksud ialah menyimpannya fi sabilillah, pada jalan Allah. Artinya mereka tidak menunaikan hak zakatnya dan tidak membelanjakannya ke jalan kebaikan. Basyirhum bi'azabin alim. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Apa azab yang pedih itu? Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama." Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu dengan itu disetrika dahi mereka dan lambung mereka dan punggung mereka. Haza ma kanastum li anfusikum. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Fazuku ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ketika seseorang tidak mengeluarkan kewajiban hartanya, berarti ia telah memakan harta orang lain yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya. Maka sesungguhnya ia telah memakan harta yang haram, meskipun pada lahirnya kelihatan halal, karena harta itu usahanya, tapi haram dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari makanan yang haram itu adalah menghalangi terkabulnya doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dinyatakan yang artinya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang dalam perjalanan panjang, rambutnya kusut dan berdebu. Ya, mengadakan kedua tangannya ke langit seraya berucap, "Ya Allah, ya Allah." Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, ia diberi pakaian yang haram. Apakah mungkin doanya akan diperkenankan? Hadis riwayat Muslim. Kelak kita akan semua, kelak kita semua akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Akhir dari pertanggungjawaban itu adalah ditempatkan manusia di tempat kenikmatan dan azab. Yang merasakan kenikmatan dan azab itu bukanlah ruh semata, akan tetapi fisik manusia ikut merasakannya. Tubuh yang terdiri dari darah dan daging jika ia berasal dari yang haram, maka tidak ada tempat lain kecuali api neraka. Demikian pesan Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Ujrah yang artinya, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Api neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat Ahmad. Semoga harta benda yang kita miliki tidak berubah menjadi azab, penghalang doa, dan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga, tempat keabadian. Sekian ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan, khilaf atau kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia yang biasa. Akhir kata, saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi umat Islam yang menjalankannya. Wabillahi taufik wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.